Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum kelas 4 Al-Jazari. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari surah Al-Fil. Pasti semuanya sudah hafal ya, surat Al-Fil. Nah, kalau sudah hafal, kira-kira sudah tahu belum apa itu arti Al-Fil? Baik, sekarang mari kita berkenalan dulu dengan surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-105 di dalam Al-Quran dan terdapat di juz terakhir yaitu juz 30. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Al-Fil ini berarti gajah. Juga dinamakan surah Alam Taro, sebagaimana yang terdapat di ayat pertama dari surah Al-Fil ini. Nah, surah Al-Fil ini mengisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Abraha ini adalah penguasa negeri Yaman, ya. Mereka pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan besar, dengan jumlah pasukan yang banyak sekali dan diikuti oleh pasukan berkendaraan gajah. Termasuk Abraha sendiri juga naik gajah. Bahkan gajahnya Abraha adalah gajah yang paling besar. Pasukan Abraha sama sekali bukan tandingan orang-orang Arab. Jadi pada saat Abraha dan pasukannya itu datang ke kota Mekah, orang-orang Mekah tidak berani melawan. Jadi mereka menyelamatkan diri ke atas bukit demi menghindari serbuan pasukan bergajah tersebut. Jadi ketika itu mereka mengungsi dulu ke atas bukit. Jadi kota Mekah pada saat itu sunyi sepi karena ditinggal oleh penduduknya. Namun sebelum memasuki Mekah, Abraha dan pasukannya dihancurkan Allah dengan mengutus burung-burung yang datang berbondong-bondong. Jadi namanya adalah burung ababil. Jadi mereka membawa batu panas dan melemparkannya ke pasukan Abraha. Jadi siapa yang terkena batu itu, ia binasa. Laksana daun dimakan ulat. Ini kalian tahu nggak daunnya dimakan ulat? Jadi berlubang-lubang ya. Jadi mayat-mayatnya itu berlubang-lubang karena batu panas tadi. Sedangkan Abraha tidak langsung mati, tapi ia menderita luka-luka hingga kemudian tewas dalam perjalanan pulang ke Yaman dalam kondisi hina. Mari sekarang kita bersama-sama membaca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Wa arsala 'alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
Berikut ini adalah terjemah dari surah Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kandungan surah Al-Fil. Jadi dalam surah Al-Fil banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, surah Al-Fil mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Ka'bah. Jadi di sini diceritakan tentang Raja Abraha yang hendak menyerbu kota suci Mekah untuk menghancurkan pusat peribadatan kaum muslim pada saat itu, yaitu Ka'bah ya, yang banyak dikunjungi oleh orang-orang untuk beribadah di sana, karena dia iri ya, karena kotanya tidak dikunjungi oleh banyak orang, maka dia ingin menyerbu dan menghancurkan Ka'bah. Dan di sini Allah sendiri ya yang menghancurkan pasukan dari Abraha ini. Yang kedua, surah ini mengajak Rasulullah dan umatnya, termasuk orang-orang Quraisy, untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah, khususnya dari sejarah. Jadi, di dalam sejarah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, karena biasanya sejarah itu terus berulang. Maka, untuk menghindari hal-hal yang buruk, maka kita harus mempelajari sejarah. Yang ketiga, surah Al-Fil mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy. Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha tersebab perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Kandungan surah Al-Fil yang keempat yaitu Allah Maha Kuasa. Segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya, maka siapa yang dilindunginya tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapa yang dihancurkan Allah tidak ada yang mampu melindunginya. Kelima, sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. Jadi, kita sebagai umat muslim harus selalu berdoa dan memohon agar selalu dilindungi oleh Allah, agar kita terhindar dari mara bahaya, dan agar kita selalu menjadi dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita juga tidak menjadi bagian dari musuh-musuh Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa hukum tajwid. Jadi, ketika membaca Al-Quran, kita harus menggunakan kaidah ilmu tajwid, yaitu ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi, apabila salah dalam membaca akan merusak arti atau makna yang terkandung di dalamnya. Nah, berikut adalah beberapa hukum bacaan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu izhar syafawi. Izhar artinya jelas atau terang. Syafawi artinya bibir. Jadi izhar syafawi berarti terang di bibir dengan mulut tertutup. Ya. Jadi hukum bacaannya, huruf yang dibaca terang adalah huruf
mim sukun ya, yang bertemu dengan huruf izhar syafawi, yaitu 27 huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Contohnya alam taro. Jadi di sini mim sukunnya di sini dibaca dengan jelas dan dengan mulut yang tertutup. Alam ya, alam taro. Ya, jadi karena di sini setelah mim sukun ada huruf ta ya. Alam taro. Selanjutnya yaitu mat layin atau juga biasa disebut dengan matlin yang berarti lembut atau lunak. Hukum bacaannya terjadi ketika huruf berharokat fathah bertemu dengan huruf ya atau huruf waw, sedangkan setelahnya ada huruf yang dimatikan karena wakof atau berhenti. Jadi apabila setelahnya lebih dari satu huruf tidak bisa dikatakan mat lain ya. Jadi mat lain dapat berfungsi ketika wakof atau juga bisa berfungsi ketika kita memutuskan bacaan di tengah-tengah ayat karena beberapa faktor seperti kehabisan nafas dan lainnya. Panjang bacaan mat lain bisa dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Contohnya khauf. Nah, karena di sini wakof ya, karena berhenti, jadi di sini menjadi panjang. Khauf. Ikhfa hakiki. Ikhfa secara bahasa berarti samar-samar. Cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah suara nun mati atau tanwin samar-samar. Bacaan ikhfa hakiki terjadi apabila tanwin atau nun sukun atau mati bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Contohnya min sijil. Nah, jadi di sini non matinya atau non sukunnya ini dibacanya samar-samar, tidak jelas seperti min gitu ya, tapi menjadi samar. Min sijil. Alhamdulillah, itu tadi materi kita pada hari ini. Jazakumullah atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.